Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para pendengar podcast kelompok 7 yang akan membawakan materi tentang bela negara berbagai perspektif. Sebelumnya, saya Anissa Syarifah Yasmin sebagai moderator akan memperkenalkan para pembicara kita, yaitu ada Maharani Yedija Siregar, Muhammad Alfa Pratama, dan juga Rifando Saputro. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan bela negara berbagai perspektif? Bela negara berbagai perspektif maksudnya adalah perilaku atau sikap bela negara bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan atau perspektif lain di luar kegiatan kemiliteran. Bisa dilakukan dalam aspek ekonomi, teknologi, sosial humaniora, hukum, kesehatan, ataupun pengamalan nilai-nilai ideologi. Nah, itu dia yang dimaksud dari bela negara berbagai perspektif. Jadi, bela negara juga bisa dilakukan dengan hal-hal kecil. Selanjutnya, akan diperjelas lagi sikap atau perilaku seperti apa yang bisa dilakukan dengan perspektif-perspektif yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah perspektif ekonomi dan teknologi yang akan dijelaskan oleh Maharani. Dalam perspektif ekonomi, Indonesia sendiri memiliki hambatan yang dapat diatasi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang efektif serta sumber daya manusia yang mumpuni. Sebagai warga negara, kita juga dapat andil dengan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dengan memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya yaitu bisa dengan bekerja mencari nafkah, mendukung UMKM, membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah daerah, serta yang paling penting yaitu bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua yaitu perspektif teknologi informasi dan komunikasi. Kontribusi TIK menunjukkan bahwa teknologi memberikan peluang bagi setiap individu untuk menyampaikan data dan fakta secara terbuka dan bertanggung jawab. Salah satu upaya bela negara dalam bidang TIK yaitu dengan menggunakan, mengolah, serta bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi maupun data, bukan justru menyebarkan hoax yang dapat menimbulkan disintegrasi. Bidang TIK ini juga dikembangkan dalam bidang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan bela negara yang dinamis di dalam ranah komunikasi sehingga dapat memperoleh peluang untuk pengembangan pendidikan bela negara di Indonesia yang tentunya harus diiringi dengan kesiapan seluruh komponen sumber daya manusia yang ada. Terima kasih Rani. Selanjutnya akan dijelaskan bela negara dalam perspektif sosial humaniora dan juga perspektif hukum oleh Alfa Pratama. Bela negara dalam perspektif hukum, khususnya dalam pandangannya memiliki sebuah konsepsi di Indonesia dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Permasalahan dalam penegakan hukum secara umum di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukum atau peraturan perundang-undangan. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum agar tidak menimbulkan kebingungan dan dalam implementasinya. Yang kedua, mentalitas dan integritas para aparat penegak hukum. Perlunya mentalitas bagi para aparat hukum karena akan menjadi percuma ketika perundang-undangannya sudah baik, tetapi mental penegak hukumnya kurang baik. Maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Yang ketiga, fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan hukum. Fasilitas yang kurang memadai akan mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Dan yang terakhir,
kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat. Semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan memudahkan penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, ada perspektif hukum atau bela negara dalam perspektif humaniora. Tantangan ilmu humaniora di Indonesia adalah bagaimana mentransformasikannya perkembangan ilmu ini agar lebih progresif dan memiliki manfaat nyata dalam pembangunan bangsa maupun negara. Ilmu humaniora menjadi landasan kebijakan ekonomi dan sebagai soft power untuk memperkuat kepentingan nasional dan membela kepentingan bangsa, serta menjadi instrumen untuk membawa perdamaian dan stabilitas. Juga memberi arah pembangunan negara untuk menjadi ujung tombak dan menyelesaikan beragam masalah kebutuhan dasar manusia, guna meningkatkan SDM dalam pembangunan bangsa. Terima kasih, Alfa. Selanjutnya akan dijelaskan perspektif kesehatan dan perspektif ideologi oleh Rifando. Bela negara perspektif kesehatan. Pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Bela negara dalam bidang kesehatan itu meliputi banyak hal seperti vaksinasi gratis, BPJS Kesehatan untuk mengurangi biaya berobat, dan juga imunisasi gratis bagi anak kecil. Dengan lingkungan hidup yang lebih baik dan juga tingkat penyakit yang rendah, Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik dan memiliki masyarakat yang lebih sehat. Selanjutnya, bela negara perspektif ideologi. Wujud bela negara adalah kesiapan menjadi warga negara yang baik, mematuhi semua peraturan perundang-undangan, dan berperan dalam mengawasi jika terjadi penyimpangan. Sikap-sikap yang menunjukkan rasa cintanya terhadap tanah air, seperti memakai produk-produk dalam negeri, tekun belajar, serta menjaga dan mengenali lingkungan, termasuk pengaplikasian bela negara dalam kehidupan. Pancasila merupakan salah satu ideologi bela negara, dikarenakan Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Maka karena itu, Pancasila merupakan salah satu ideologi bela negara. Terima kasih, Vando. Dan dapat disimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini bahwa sikap atau perilaku bela negara tidak hanya dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan fisik berupa kegiatan kemiliteran, tetapi bela negara juga dapat dilakukan dengan hal-hal kecil seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara kita tadi. Jadi, kita sebagai mahasiswa harus bisa mengamalkan sikap atau perilaku bela negara dalam berbagai perspektif. Sekian diskusi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.